Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita sharing untuk mengenal beberapa kalimat penyampaian penutupan pidato dan sambutan dalam acara pembukaan suatu kegiatan, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing untuk mengenal kerangka berpikir yang merupakan pokok-pokok pikiran untuk menyusun kalimat penutupan pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Penyusunan kalimat penyampaian penutup pidato dan sambutan adalah suatu hal terpenting yang harus diketahui sebelum membawakan pidato atau sambutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk mengenal kerangka berpikir yang merupakan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalimat penutup penyampaian pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh forum organisasi. Adapun pokok-pokok pikiran tersebut yang merupakan dasar atau pedoman untuk membuat kalimat penutup penyampaian pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi, yaitu. Tetapi sebelumnya itu, perkenankan saya menyampaikan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini, sehingga beberapa hari yang lalu channel ini dapat dimonetisasi. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, dimohon dukungannya sekiranya dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini, dan jangan lupa diaktifkan bel notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Saran yang bersifat membangun diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Penyusunan kalimat penyampaian penutup pidato dan sambutan adalah suatu hal terpenting yang harus diketahui sebelum membawakan pidato atau sambutan dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita hanya berfokus untuk mengenal beberapa kerangka berpikir yang merupakan pokok-pokok pikiran yang dijadikan sebagai acuan untuk membuat kalimat penutup penyampaian pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh forum organisasi. Adapun kerangka berpikir yang merupakan pokok-pokok pikiran untuk dijadikan dasar untuk membuat kalimat penyampaian penutupan pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan yang dilaksanakan melalui forum organisasi, yaitu yang pertama adalah penyampaian kalimat permohonan maaf dari pimpinan atau keatasan organisasi karena tidak hadir dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Hal tersebut disampaikan ketika sedang mewakili pimpinan atau keatasan organisasi. Kemudian yang kedua adalah penyampaian penghargaan kepada panitia pelaksana sehingga dapat mempersiapkan dan juga merealisasikan serta melaksanakan suatu kegiatan dengan baik. Dan yang ketiga adalah penyampaian harapan-harapan kepada seluruh peserta pelaksanaan suatu kegiatan sehingga dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan harapan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan jenis kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang keempat adalah penyampaian masukan kepada seluruh komponen-komponen organisasi agar dapat menindaklanjuti suatu kegiatan sebagai rangkaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Kemudian yang kelima adalah penyampaian masukan dan saran atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kepanitiaan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Yang keenam adalah penyampaian motivasi dan juga masukan kepada seluruh komponen organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sejenis jika kedepannya dianggap perlu atau dianggap penting untuk dilaksanakan. Yang ketujuh adalah penyampaian penghargaan kepada pejabat yang paling tinggi kedudukannya yang hadir dalam pelaksanaan penutupan suatu kegiatan dengan harapan dapat menutup kegiatan secara resmi. Kemudian yang kedelapan adalah penyampaian pesan dan kesan yang dapat disampaikan dalam bentuk pantun.
Hal tersebut dimaksudkan agar pidato yang kita sampaikan tidak terasa pakem, ataukah untuk menghidupkan pelaksanaan suatu acara penutupan kegiatan. Yang kesembilan adalah penyampaian permohonan maaf atas ucapan atau tutur kata yang tidak berkenan selama membawakan sambutan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 adalah penyampaian kalimat religi yang dimaksudkan untuk menyampaikan kebersamaan ataukah untuk menghargai suatu keberagaman dari komponen-komponen pelaksanaan suatu kegiatan yang hadir dalam pelaksanaan penutupan acara suatu kegiatan, seperti mengucapkan Assalamualaikum, selamat siang dan shalom, Om Swastiastu, dan nama budaya, salam kebajikan, sehingga dapat kita melihat bahwa kerangka berpikir sekaligus merupakan pokok-pokok pikiran penyampaian kalimat penutupan pidato dan sambutan dalam acara penutupan suatu kegiatan. Tentunya disesuaikan dengan kegiatan atau ke acara yang dilaksanakan, yang pada dasarnya memuat tentang penyampaian yang menggambarkan kesan dan pesan dari pelaksanaan sebuah kegiatan, dan juga memberikan sumbangsi pemikiran jika terjadi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Oke guys, semoga bermanfaat, dan nantikan update video terbaru dari saya selanjutnya seputaran organisasi, sains, dan teknologi. Dan jika tidak ada arang yang melintang, lewat video selanjutnya kita akan sharing untuk mengenal pokok-pokok pikiran sehingga dapat membawakan pidato atau sambutan tanpa teks atau naskah. Salam kompak penuh persahabatan dan tetap semangat.